selamat siang. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak? Saya juga baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelino Albertus Santawoen. Di sini saya menjabat sebagai HRD di PT Maju Jaya yang akan mewawancarai Anda dalam proses seleksi nantinya yang akan dijabatkan menjadi manajer di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, sebelumnya apakah Anda sudah menandatangani dan menyetujui surat persetujuan inform consent? Sudah. Oke. Mungkin saya izin untuk merekam untuk keperluan proses seleksi, apakah diperkenankan? Oke, mungkin bisa dilanjut dari perkenalan terlebih dahulu, dari nama, usia, dan posisi kerja Anda sebelumnya atau apa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berikan. Perkenalkan, nama saya Citra Kirana, usia saya 28 tahun. Sebelumnya saya sudah pernah bekerja di PT Perindo. Saya menjabat sebagai seorang manajer di salah satu cabang dari perusahaan PT Perindo. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke wawancaranya. Saya di sini akan menggali lebih dalam terkait keterampilan manajerial Anda dan kemampuan Anda itu dalam menghadapi situasi operasional restoran nantinya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang pertama. Anda kan sudah menjadi manajer cukup lama ya. Nah, untuk menjadi seorang manajer itu kan membutuhkan keterampilan itu kepemimpinan yang tinggi. Nah, kira-kira menurut Anda itu definisi kepemimpinan itu seperti apa sih? Definisi pemimpin menurut saya adalah seseorang yang dapat memimpin suatu kelompok dengan baik dan membuat anggota-anggotanya itu nyaman berada dalam pimpinannya. Kemudian menurut saya pemimpin merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi ya dalam sebuah tim. Sehingga pemimpin ini ketika pimpinannya ini kacau, maka ada kemungkinan untuk apa yang nanti dipimpinnya itu juga akan menjadi kacau seperti itu. Jadi menurut saya pimpinan ini merupakan salah satu hal yang penting seperti itu. Oke, jadi setiap pemimpin itu kan memiliki cara kepribadiannya masing-masing, gaya kepemimpinannya masing-masing. Nah, bagi Anda sendiri itu gaya kepemimpinan Anda itu seperti apa sih? Menurut diri saya sendiri, gaya kepemimpinan saya itu merupakan kepemimpinan yang merangkul ya. Jadi selain saya bisa tegas, saya juga bisa merangkul anggota-anggota tim yang saya pimpin seperti itu. Jadi saya benar-benar mengedepankan kedekatan dengan orang-orang yang berada dalam pimpinan saya seperti itu. Oke, jadi gaya kepemimpinannya itu seperti merangkul, tegas, dan lain-lain gitu ya. Nah, jika dihadapkan suatu kasus, Anda ini memiliki karyawan yang memiliki kinerja yang rendah atau kurang baik, bagaimana cara Anda itu menanganinya? Ketika memiliki karyawan yang memiliki kinerja yang rendah, pertama saya akan cari tahu terlebih dahulu kinerja rendahnya ini memang sejak awal dia masuk kinerja sudah rendah, atau kinerja rendah yang awalnya bagus terus lama menjadi rendah seperti itu. Setelah saya mencari tahu lebih dalam, nantinya akan saya coba komunikasikan terlebih dahulu dengan karyawan tersebut. Apa alasan mengapa kinerja dia ini rendah? Setelah saya mengetahui alasan-alasan mengapa kinerja dia ini rendah, nantinya saya akan memberikan saran atau solusi-solusi yang dapat dia terapkan supaya kinerjanya ini lebih meningkat seperti itu. Oke, jadi solusinya itu yang pertama itu dicari alasan terlebih dahulu ya, terus baru diberikan solusinya. Nah, mungkin saya ingin melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Anda itu kepribadian Anda itu seperti apa? Sifat-sifat Anda itu seperti kayak gimana sih? Untuk sifat-sifat dan kepribadian yang mungkin saya miliki adalah yang pertama, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahasanya saya itu merupakan tipe orang yang suka merangkul. Kemudian saya adalah orang yang ceria, tapi di balik keceriaan itu tadi saya juga bisa menjadi seseorang atau sosok pemimpin yang tegas. Dan tegas di sini bukan bersifat otoriter, tapi saya akan ketika mengambil keputusan, saya akan mengambil keputusan dengan benar-benar tanpa ada bias dari pihak mana seperti itu. Oke, dari sifat-sifat yang telah Anda sebutkan tadi, apakah Anda itu bisa membantu dalam mencapai suatu tujuan dalam perusahaan kami? Ya, tentu saja dengan sifat-sifat yang telah saya miliki itu tadi akan membantu perusahaan untuk mencapai kesuksesan ya. Dengan gaya pimpinan saya yang merangkul, kemudian sifat saya yang ceria dan suka berbaur, itu nanti akan membuat teman-teman yang berada dalam kepemimpinan saya itu menjadi lebih nyaman, sehingga kinerja yang mereka berikan itu akan lebih maksimal, dan secara langsung kemaksimalan pekerjaan itu tadi akan memberikan keuntungan juga bagi perusahaan. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut dari pengalaman Anda sebagai manajer di dalam mengelola tim yang beragam sebelumnya itu seperti apa? Baik, sebelumnya saya memang sudah pernah menjadi seorang manajer. Saya
tim yang dengan anggota yang sikapnya tuh aneka ragam ya. Keanekaragaman di sini meliputi banyak hal dari sifat, cara berkomunikasi, budaya dan lain sebagainya. Saat itu yang saya lakukan untuk tim saya adalah pertama saya itu melakukan observasi terlebih dahulu dan mencari tahu seperti apa karakter-karakter teman-teman yang berada dalam pimpinan saya ini tadi. Kemudian setelah saya mencari tahu, saya jadi memahami lagi seperti apa saya harus nge-treat teman-teman ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, mungkin awalnya dari mengobservasi dan mencari tahu agar nantinya mereka itu bisa bekerja dengan lebih baik dari pemantauan Anda ya. Nah, mungkin bisa ceritakan metode apa sih yang Anda gunakan untuk memantau sebuah progres yang Anda lakukan di dalam sebuah tim itu seperti apa? Baik, pertama saya akan memantau secara langsung terlebih dahulu, kemudian saya akan memantau juga melalui data-data yang ada. Ketika saya memantau secara langsung itu kan saya bisa melihat ya seperti apa kinerja dan progres-progres pada lapangan. Kemudian melalui data saya juga bisa melihat bagaimana penghasilan dari cabang atau mungkin data-data yang lain sehingga saya tahu sejauh mana progres ini berjalan seperti itu. Oke, tadi sudah di-mention tentang metode pemantauan Anda yang lakukan ya. Nah, sekarang mungkin bisa ceritakan cara Anda itu membagi sumber daya ke dalam tim agar bisa efektif itu seperti apa? Pertama tentunya saya akan mencoba untuk mengenal lebih dalam lagi terkait teman-teman yang nantinya akan saya pimpin dalam suatu tim ini. Ketika saya nanti sudah mengetahui seperti apa kekurangan, kelebihan, sifat dan hambatan-hambatan yang mungkin mereka miliki, nantinya baru saya bisa memetakan posisi mana yang bisa mereka lakukan. Karena ketika tidak sesuai dengan karakter mereka, kekurangan dan kelebihannya itu akan susah dalam bekerja seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Anda ini kan sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup banyak ya. Nah, gimana sih pengambilan Anda dalam keputusan yang sulit atau berat? Misal ada pelanggan yang kurang puas dalam kualitas layanannya, bagaimana cara Anda menanganinya? Ketika ada pelanggan yang kurang puas dalam pelayanan, pertama saya akan mendengarkan terlebih dahulu keluhan dari pelanggan tersebut, kemudian saya akan meminta maaf atas kesalahan tersebut karena bagaimanapun pelanggan kan adalah raja ya, jadi saya akan tetap meminta maaf terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan memberikan semacam mungkin voucher atau gratis apa itu untuk pelanggannya supaya dia kembali itu tidak sepenuhnya dengan hati yang remuk seperti itu. Setelah itu nanti di belakang saya akan melakukan evaluasi bersama teman-teman karyawan yang ada, kemudian akan kami diskusikan diskusikan dan mencari tahu apakah keluhan-keluhan dari pelanggan itu benar apa adanya, dan jika iya maka kami akan menjalankan evaluasi dan pembicaraan itu tadi tidak hanya berlangsung satu arah tapi akan terjadi dari dua arah. Saya akan mendengarkan juga pendapat-pendapat dan usulan-usulan dari teman-teman karyawan. Oke, berarti solusi dari Anda itu caranya dengan menanyakan apa keluhannya dan meminta maaf kepada orang tersebut serta memberikan solusi seperti memberi diskon, dan selanjutnya Anda tuh mengevaluasi dengan rekan tim Anda. Nah, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana Anda tuh melibatkan anggota tim Anda dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Ya, pertama kan saya akan mengumpulkan terlebih dahulu ya teman-teman karyawan ini, kemudian saya jelaskan permasalahannya seperti apa, dan saya tanyakan juga apakah ada yang mau menanggapi terlebih dahulu. Siapa tahu dari teman-teman karyawan ini memiliki mereka lebih tahu dari saya tentang apa yang terjadi di lapangan, karena secara tidak langsung kan memang mereka ya yang lebih berturut tangan ke pelanggan seperti itu. Setelah itu dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan ini juga akan saya tanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki usulan-usulan atau mungkin ide-ide yang dapat diberikan. Nantinya kalau memang tidak ada usulan atau ide-ide dari teman-teman karyawan, mungkin akan saya sampaikan usulan dan ide dari saya dan meminta tanggapan dan persetujuan juga dari mereka, walaupun pada akhirnya untuk keputusan tetap diambil dari manajer atau pimpinan di atasnya seperti itu. Oke, baik. Dari permasalahan-permasalahan yang pernah Anda sebutkan itu, pernah nggak sih Anda tuh memiliki permasalahan yang dimana Anda tuh ternyata memiliki kesalahpahaman untuk menanganinya dan bagaimana Anda tuh mengatasinya? Saat itu kondisinya saya sedang berada di luar kota, kemudian ada sesuatu hal penting yang memang harus saya sampaikan, namun
namun karena saya berada di luar kota, saya hanya menyampaikan hal itu melalui grup WhatsApp saja, dan ternyata terjadi kesalahpahaman antara maksud saya dan apa yang dipahami oleh teman-teman karyawan. Nah, ketika hal itu terjadi dan saya langsung mengetahui hal itu, saya langsung menelpon salah satu karyawan yang ada untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana maksud saya sebenarnya. Dan karena itu memang sudah terlanjur ya kondisinya, ternyata tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya saya meminta maaf kepada atasan atas kesalahan-kesalahan yang itu tadi saya perbuat. Dan untuk karyawan sendiri, mereka juga sempat merasa bersalah ya karena itu, tapi saya pun mengatakan kayak nggak masalah karena itu merupakan kesalahan kita bersama dalam komunikasi. Mungkin itu bisa dijadikan suatu evaluasi untuk kedepannya, sehingga itu akhirnya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi seperti itu. Dari kesalahan yang telah Anda sebutkan tadi, nah mungkin bisa ceritakan gimana sih agar komunikasi dalam tim itu bisa menjadi lebih efektif? Baik, mungkin saya terkait evaluasi itu tadi, yang kami lakukan adalah kami itu lebih mengutamakan komunikasi secara langsung atau paling tidak melalui sambungan telepon ketimbang melalui chat WhatsApp, terutama untuk hal-hal penting yang mendesak seperti itu. Oke, dari yang Anda sebutkan itu Anda lebih mengutamakan komunikasi secara langsung ya. Nah, mungkin pernah nggak sih Anda itu merasa memiliki kesalahpahaman di dalam komunikasi tersebut, dan gimana Anda itu menanganinya? Iya, saya pernah melakukan hal tersebut dan saya menanganinya dengan ya saya ajak bicara lagi teman-teman karyawan, seperti itu sih. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang Anda di bagian teamwork. Nah, gimana cara Anda itu kan dari Anda itu tadi sudah memiliki beberapa kasus yang banyak, dan Anda tuh gimana cara memberikan motivasi lebih terhadap kinerja karyawan yang tadi itu misal rendah atau kurang baik? Oke, pertama untuk meningkatkan motivasi yang saya lakukan adalah dengan cara briefing ya. Sebelum memulai hari, kita lakukan briefing terlebih dahulu untuk menyampaikan apa saja visi misi dari perusahaan dan untuk menyemangati teman-teman karyawan. Kemudian untuk meningkatkan motivasi mungkin bisa dengan mengadakan semacam pemilihan karyawan top of the month seperti itu. Nah, itu nanti akan memicu semangat juga dari teman karyawan dan juga akan memberikan bonus-bonus untuk lebih memotivasi teman-teman karyawan seperti itu. Oke, jadi solusinya itu dengan memberikan seperti top of the month, dan jika mereka mendapatkan itu akan mendapatkan hadiah agar dia itu lebih semangat gitu ya. Nah, mungkin di sini aku akan tanya, ada sebuah kasus di mana perusahaan kami itu Anda itu menangani sebuah perusahaan di mana Anda itu tidak bisa mencapai suatu target dalam perusahaan tim tersebut, dan gimana Anda menanganinya? Oke, baik. Untuk berarti kalau misalkan tidak sesuai target ya, jika tidak sesuai target, pertama saya cari tahu dulu apa hal yang menyebabkan ini bisa nggak sesuai dengan target yang ada. Setelah itu saya akan melakukan rapat dan sama-sama dengan teman-teman karyawan untuk mengevaluasi hal-hal yang kurang tersebut dan dijadikan pelajaran seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas semua informasi yang telah diberikan. Informasi-informasi yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan mohon untuk tidak disebarkan, dan terima kasih atas partisipasinya dan semoga sukses.